Oke, selamat datang di Taman Cikal Abadi Channel. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu teknik menanam bonggol kelor ataupun cara tanam. Ya, ini karena kita stek langsung di polybag. Ini bonggol besar, jadi di stek langsung di polybag itu bisa hidup. Namun di sini akan saya tanam ke pot yang lebih besar agar nanti disesuaikan untuk media tanamnya dan daunnya itu akan lebih besar, lebih subur. Di sini cara menanamnya ini kurang lebih ini kita ukur dulu dari pot. Ini berat sekali untuk bonggol seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Media tanam sudah kita masukkan ya. Jadi sementara ini saya tambah dulu karena agar tidak terlalu lama. Ini media tanam itu yang gembur saja, karena untuk pohon kelor ini kalau lembab air nanti bisa membusuk. Jadi tidak boleh lembab air sampai berhari-hari daunnya itu juga kuning, bahkan lama-lama bisa membusuk akarnya kalau media tanamnya lembab. Jadi diusahakan tidak lembab, maka media tanamnya yang gembur ini kita pakai sekam, tanah merah gembur, dan pupuk kandang. Oke, seperti ini. Lalu mau menanam kemasan yang awal ke tempat berikutnya itu harus dilepas, karena nanti lebih leluasa lagi akarnya dan menyerap nutrisinya itu akan lebih banyak. Di sini karena ini besar, ini bisa kita lepas, yaitu plastik ini bisa memakai yaitu kalter maupun gunting ya, kita lepas di atas saja. Cara lepasnya ini kita angkat dulu. Kita siapkan dulu kalternya seperti ini. Ini agar mudah nanti bawahnya ini dipotong dulu pakai kalter seperti ini. Jadi nanti mudah lepasnya, tinggal ditarik. Oke, seperti ini. Setelah seperti ini baru kita angkat ya, kita angkat saja. Diangkat, ditaruh, jadi nantinya itu langsung subur, tidak stres. Lalu langsung kalter lagi seperti ini, diteruskan ke atas lepasnya. Posisinya langsung subur. Jadi pertama dipotong dulu di bawahnya, lalu setelah dipotong itu bisa ditarik ya dari bawah, dimiringkan sedikit. Karena ini berat soalnya. Setelah sudah putus di bawahnya dan sampingnya itu dilepas, ini bisa ditarik seperti ini ya plastiknya. Jadi di media tanam yang pertama itu ikut tertanam. Jadi ikut tertanam. Seperti ini cara nanamnya. Dan nanti ini tidak mengalami layu, bisa langsung subur. Tambah lagi media tanam seperti ini. Untuk kelor ini cepat sekali tumbuh daunnya. Jadi kalau sudah tinggi itu biar pendek tinggal dipotong saja, tumbuh atasnya itu nanti akan tumbuh lagi. Untuk setelah ditanam itu tidak disiram dulu, tidak apa-apa. Kalau media tanam masih basah ini, disiram itu secukupnya saja. Jadi kalau media tanam masih basah itu tidak perlu disiram. Kalau telat disiram sampai berhari-hari itu juga daunnya itu cepat layu, namun masih bisa hidup lagi. Kalau disiram itu subur lagi. Teknik perbanyaknya bisa dari biji, bisa stek batang. Di video sebelumnya sudah ada, dan ini nanti dalam waktu lama akar itu akan melingkar di dalam pot, itu bisa kita arahkan untuk bahan bonsai. Jadi setelah dalam waktu jangka panjang itu akar membesar dan ditanam ulang, dinaikkan lagi, ada rongga-rongga akar, bahkan
akar pun kalau besar itu seperti pohon. Jadi teknik menanamnya seperti ini, media tanamnya yang gembur saja. Tanaman ini mudah hidup dan daunnya itu kecepatannya itu sangat cepat sekali tumbuhnya. Yang penting media tanamnya jangan lembab. Kalau lembab itu menjadikan suatu pembusukan. Jadi bonggol besar seperti ini juga kita hasil dari stek. Karena kalau usianya sudah lama itu akar itu akan membesar dan ini kondisinya sudah hidup dipastikan. Karena kalau stek itu tidak hidup, stek gagal itu batang ini busuk semua. Jadi stek itu juga ada gagalnya. Kalau hujan setiap hari nggak berhenti-berhenti, pohon kelor itu kalau baru di stek itu juga bisa membusuk. Namun kalau sudah hidup seperti ini itu diantisipasi dengan media tanam yang gembur, ditempatkan di tempat yang terdapat sinar matahari, itu bisa kembali subur lagi. Untuk teknik steknya di video sebelumnya sudah ada. Untuk kelor ini bisa juga di bonsai ya. Jadi kita juga tadinya banyak stok yang sudah menjadi bonsai, bahkan sudah program akarnya itu sudah membesar, itu diarahkan jadi bonsai itu bisa. Karena untuk kelor ini hidupnya juga mampu bertahan lama. Jadi apapun itu bisa kita dikaryakan ya. Jadi karena ini tanaman itu adalah makhluk hidup, itu kita tentunya menunggu pertumbuhan. Nah seperti ini, batang-batang yang sudah kiranya tua itu dikurangin saja, dan nanti ini ditaruh di tempat panas matahari. Setelah itu akan lebih banyak lagi tumbuh cabangnya. Nanti yang mau beli untuk bonsainya bisa, ataupun bahan-bahan bonsai batang kelor, ini tanaman yang bermanfaat untuk tanaman herbal dikonsumsi. Daunnya ini banyak sekali manfaatnya, itu bisa dibeli cek di Tokopedia Taman Cikal Abadi. Di situ saya sediakan yaitu tanaman kelor. Yang belum subscribe di channel ini silahkan subscribe agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya, dan saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.